Dalam channel Girdi Doang. Di sini saya akan membahas SKB komputer pada CPNS tahun 2020. Baik D3 komputer maupun S1 komputer. Ingat ya teman-teman, bahwa menjadi PNS bukan merupakan suatu warisan, tetapi harus melalui usaha yang diraih sedikit demi sedikit. Tidak ada sistem SKS ataupun sistem kebut semalam. Sebelumnya, jangan lupa bagi teman-teman klik dulu subscribe agar saya semangat dalam membuat video lagi. Kemudian jangan lupa juga klik tanda lonceng agar dapat mendapat pemberitahuan yang terbaru. Mari kita bahas soal-soal. Soal yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer disebut A. Petugas komputer, B. Analis komputer, C. Peranata komputer, D. Operator komputer, E. Programmer komputer. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Baik, kita lihat penjelasannya. Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer, antara lain analis sistem, programmer, operator, teknisi komputer, administrator jaringan, administrator database, dan perancang web disebut peranata komputer. Sudah jelas ya teman-teman, dari penjelasan itu jawabannya adalah C, yaitu peranata komputer. Kita beralih ke soal berikutnya. Diagram yang mempresentasikan urutan instruksi-instruksi atau urutan logis tahapan-tahapan pemecahan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program disebut A. Diagram, B. Diagram program, C. Diagram sistem, D. Dokumentasi program, E. DFD atau DAD. Mari kita lihat penjelasannya. Database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan diorganisasikan secara sistematik dengan pengulangan elemen atribut data yang meminim dan independen terhadap suatu program aplikasi serta istilah yang sering diterjemahkan dengan pangkalan data. Kemudian yang penjelasan berikutnya adalah diagram, yaitu gambaran yang digunakan untuk mempresentasikan urutan instruksi-instruksi atau urutan logis tahapan-tahapan pemecahan rumusan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program. Kemudian penjelasan berikutnya adalah diagram yang mempresentasikan urutan instruksi-instruksi atau urutan logis tahapan-tahapan pemecahan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program. Kemudian yang pilihan C adalah diagram sistem, yaitu diagram yang mempresentasikan hubungan keterkaitan dan kendali antar elemen sistem serta alur data dalam sistem. Kemudian poin D, yaitu dokumentasi program, adalah dokumentasi tentang suatu program yang berisi spesifikasi program, list program, atau source code listing hasil uji coba. Dari penjelasan yang sudah diuraikan bisa dilihat bahwa jawabannya adalah B, diagram program. Kemudian soal berikutnya, kegiatan menyesuaikan sistem atau program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi sistem program tidak berubah disebut A. Mengembangkan sistem atau program, B. Merancang sistem program, C. Meremajakan sistem program, D. Markup language
E. Upgrade system. Kita lihat penjelasannya. Kita mulai yang poin D. Markup language adalah bahasa berbasis HTML, yaitu standar generalized markup language sebagaimana didefinisikan pada ISO yang digunakan sebagai standar pengemasan data. Kemudian poin A, mengembangkan sistem program, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang bertujuan menambah, meningkatkan cakupan, kinerja, dan fungsi sistem program. Kemudian yang B, yaitu merancang sistem program, adalah suatu kegiatan yang menggunakan berbagai prinsip dan teknik tertentu yang bertujuan untuk menentukan perangkat teknologi informasi, proses, dan prosedur sistem secara rinci. Kemudian poin C, yaitu meremajakan sistem program, adalah kegiatan menyesuaikan sistem program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi sistem tidak berubah. Kemudian yang upgrade system itu bisa dicari sendiri berdasarkan penjelasan yang sudah saya tampilkan. Itu bisa dilihat jawabannya adalah C, yaitu meremajakan sistem program. Kita beralih ke soal berikutnya. Sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk lain yang apabila disusun dan ditulis dalam media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, disebut A. Program, B. Program aplikasi, C. Program dasar, D. Program lanjutan, E. Program menengah. Kita lihat penjelasannya. Poin A ya, program. Program adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk lain yang apabila disusun dan ditulis dalam media yang dapat dibaca dengan komputer akan membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Kemudian program aplikasi adalah program yang menyediakan fungsionalitas bagi pengguna pada beberapa aplikasi terapan kegiatan. Kemudian yang C, program dasar adalah program yang menggunakan instruksi masukan keluaran yang sederhana. Kemudian ada program lanjutan dan juga program menengah. Dari penjelasan yang sudah diberikan dapat dilihat bahwa jawaban yang benar adalah A. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu sekumpulan program yang mengendalikan dan mendukung perangkat keras dan aktivitas pemrosesan informasi serta memberikan fasilitas pemrograman, uji coba, dan penelusuran program komputer disebut A. Sistem operasi jaringan komputer, B. Sistem operasi, C. Sistem komputer, D. Sistem jaringan komputer, E. Sistem informasi. Baik, kita lihat penjelasannya. Kita lihat dari sistem dulu ya. Sistem adalah sekumpulan komponen atau subsistem yang terdiri dari sumber daya, konsep, dan prosedur yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian sistem informasi berbasis komputer, yang poin E, itu adalah kesatuan subsistem atau komponen yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan, dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
Kemudian yang poin D yaitu sistem jaringan komputer adalah gabungan beberapa sistem komputer yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi seperti sambungan kabel, telepon, satelit, dan sebagainya. Kemudian yang poin C adalah sistem komputer adalah sistem yang komponennya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang poin B, sistem operasi komputer adalah sekumpulan program yang mengendalikan dan mendukung perangkat keras dan aktivitas pemrosesan informasi serta memberikan fasilitas pemrograman. Sudah dilihat dari teman-teman, dari penjelasan tersebut bisa diketahui jawabannya adalah B. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu instansi pemerintah yang ditunjuk selaku pembina peranata komputer adalah A. BKN, Badan Kepegawaian Negara, B. Dinas Komunikasi dan Informasi, C. Dinas Pemuda dan Olahraga, D. Dinas Pendidikan, E. Badan Pusat Statistik. Baik, kita lihat ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa berdasarkan nomor keputusan Menteri nomor 66 bab 2 pasal 2 yang ditunjuk sebagai pembina Prakom peranata komputer adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Demikian teman-teman soal dari saya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu dan juga klik subscribe sehingga saya dapat lebih semangat untuk membuat video lagi.